Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu. Yang tidak berangkat siapa? Mbak Fatma, Bu. Mbak Fatma kenapa nggak berangkat? Lagi kondangan. Kondangan apa sakit? Sakit. Oh, sakit. Ya. Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan indikator ya. Kompetensi dasarnya itu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Terus indikatornya menemukan struktur teks eksposisi yang dibaca, menemukan kebahasaan teks yang dibaca, dan mengembangkan teks eksposisi. Kemarin kan udah dijelaskan pengertian teks eksposisi. Menurut Mbak Hoir nih, pengertian teks eksposisi itu apa? Apa ya, Bu? Teks eksposisi itu teks non-fiksi yang berisi tentang penjelasan dari suatu informasi atau pengetahuan. Ya, betul Mbak Hoir. Masih ingat ya? Masih, Bu. Dan sekarang dibuka LKS-nya dulu. Halaman 5. Ya, Bu. Di situ kan ada kebahasaan, struktur, dan contohnya. Dibaca dulu ya. Ya. Udah selesai kan? Ya. Sekarang Ibu, udah selesai belum? Belum. Banyak, Bu. Ya. Udah? Mas Sidik udah? Ibu akan menayangkan video tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dengerin ya. Struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Itu gambar siapa, Bu? Itu gambarnya Ibu, cantik kan? Pendapat atau tesis. Pendapat atau tesis merupakan suatu bagian yang berisi pendapat penulis atau orang lain terkait topik yang dipermasalahkan dalam teks eksposisi. Bagian tesis menjadi tempat gagasan utama atau prediksi dari penulis terkait permasalahan yang dilandasi fakta. Tesis menunjukkan secara garis besar dari topik utama yang akan dibahas secara mendetail dalam kerangka tersebut. B. Argumentasi. Dalam sebuah teks eksposisi, bagian argumen ini memuat alasan berupa bukti yang dapat mendukung tesis penulis. Argumen berisi penjelasan kebenarannya lewat pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumen penulis. Bagian ini ditandai dengan kalimat-kalimat yang menyatakan pendapat penulis terkait permasalahan yang menjadi topik pembicara secara lebih mendalam tentang pernyataan tesis atau pendapat yang diyakini. C. Penegasan ulang atau penutup. Bagian penutup dalam teks eksposisi biasanya berupa penguatan atau penegasan kembali tesis atau pendapat yang dikemukakan oleh penulis, namun dengan kalimat yang berbeda. Pendapat ini telah ditunjang sebelumnya oleh keseluruhan fakta dalam bagian argumentasi. Pada bagian ini, pengarang menyampaikan sintesis atau kesimpulan yang diambil berdasarkan argumen dan data yang telah disajikan. Sebuah kesimpulan yang baik dalam karangan eksposisi merupakan bentuk penegasan sudut pandang pengarang terkait dengan permasalahan atau topik yang dibahas.
kebahasaan teks eksposisi yaitu pronomina, kata benda atau nomina, kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan. Pronomina merupakan kata ganti orang yang dapat digunakan terutama pada saat pernyataan pendapat pribadi diungkapkan. Pronomina dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pronomina personal atau kata ganti orang dan pronomina non-personal kata ganti bukan orang. Kata benda adalah kata yang mengacu pada nama seseorang, binatang, tempat, dan benda. Fungsi kata benda adalah menamai sesuatu, seorang, tempat, benda, binatang. Kata benda tidak dapat diterangkan dengan kata tidak, melainkan kata bukan. Misalnya kata saya dalam kalimat "saya tidak Superman" merupakan kalimat yang salah, melainkan yang benar adalah "saya bukan Superman". Kata kerja adalah kata-kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Semua kata yang mengandung imbuhan me, ber, di, kan, dan i atau penggabungannya termasuk dalam kata kerja. Tetapi ada juga kata kerja yang tidak mengandung bentuk imbuhan di atas karena merupakan bentuk kata dasar. Misalnya tidur, bangun, mandi, datang, pulang, dan sebagainya. Kata sifat merupakan kata yang menyatakan sifat atau keadaan dari suatu nomina atau kata benda atau suatu pronomina atau kata ganti. Kata sifat biasanya terletak di depan atau di belakang benda. Jika dilihat dari bentuknya, kata sifat atau kata adjektiva dapat dibedakan menjadi dua, yaitu adjektiva dasar dan adjektiva turunan. Kata keterangan merupakan kata yang melengkapi atau memberikan informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan lain-lain. Contohnya di, dari, kesini, kesana, mana, saat, ketika, mula-mula, dengan, memakai, berdiskusi, dan lain-lain. Terima kasih. Barusan Ibu tayangkan video struktur dan kebahasaan. Sudah paham kan? Nah, kalian sekarang membuat kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 2 siswa. Mas Sidik jangan tidur. Sekarang kalian itu mencari teks eksposisi yang ada di LKS. Buka LKS-nya ya. Di situ kalian berdiskusi tentang struktur dan kebahasaannya. Dan juga mengembangkan teks eksposisi. Kalian itu milih di situ teks eksposisinya. Udah paham kan tugasnya? Kalian itu mencari struktur dan kebahasaannya serta mengembangkan. Paham kan? Paham, Bu. Ya udah. Dikerjain dulu. Selesai. Sudah selesai? Kelompoknya Mas Siti sudah selesai belum? Sudah, Bu. Nah, sekarang kalian itu membacakan hasil diskusinya kalian. Kelompok kita dulu ya, Bu. Ya, kelompoknya kalian dulu. Mbak Hoir sama Mbak Nabila. Oh, Mbak. Berdiri. Mau, Bu. Berdiri.
Biar kelihatan cantiknya, ayo berdiri. Itu kan kalau berdiri itu cantik. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang teks eksposisi. Ya. Teks eksposisi ini berjudul bahaya membuang sampah di sungai dan mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dampak membuang sampah di sungai akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir level rendah hingga tinggi, mendatangkan berbagai penyakit dan mencemari lingkungan. Pengenalan sampah yang paling sederhana dan efek adalah menumbuhkan kesadaran dari dalam diri sendiri untuk tidak membuang sampah di sungai. Membuang sampah pada tempatnya memberikan pengaruh efek kebaikan yang besar. Peran pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan dengan peraturan dan sanksi tegas diharapkan bisa meminimalkan masyarakat membuang sampah di sungai. Ya Bu, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Mbak Hoir. Ayo tepuk tangan. Ada tanggapan dari kelompoknya Mas Sidik dan Mbak Triana? Enggak ada ya? Sekarang Mbak Triana mau siapa yang mewakilkan? Ya, Mbak Triana, ayo. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya, Bu. Pengembangan teks eksposisi yang berjudul manfaat sarapan pagi untuk tubuh dan mengkaitkan kehidupan sehari-hari, yaitu sarapan sangat penting bagi manusia. Sarapan memberikan dampak positif bagi tubuh manusia dan dapat menghindari berbagai penyakit. Sarapan membuat suasana hati yang lebih positif akan tenang menjalani kehidupan sehari-hari. Sarapan secara signifikan dikaitkan dengan meningkatkan resiko kematian akibat stroke dan jantung. Selain itu, tidak melakukan sarapan juga cenderung membuat orang mudah tersinggung. Ya, terima kasih Mbak Triana. Tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Triana. Dari kelompoknya Mbak Hoir ada tanggapan atau tidak? Ada, bagus. Oh, sangat bagus ya. Ya. Nah, di sini kita kan sudah selesai nih pembelajarannya. Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu kita tadi sudah mempelajari 3 struktur, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tidak hanya itu, tadi kita juga membahas unsur kebahasaan. Ada pronomina, kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan. Sampai sini kalian udah paham kan? Ulang, Bu. Ya, sebentar lagi. Dan Ibu merencanakan buat materi pada minggu yang akan datang itu ada biografi. Kalian itu belajar tentang biografi ya. Biografi apa, Bu? Kita besok mau belajar itu. Jadi besok aja ya. Ya. Sekarang kalian boleh berkemas-kemas. Yeay! Ulang. Tuh. Siapa yang mau menyiapkan? Ibu aja ya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, doa mulai. Selesai. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Sama.